Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Putra Hermawan dari kelas TIK 3B dengan NIM 213140714111168. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah metode penelitian terapan mengenai rancangan tugas akhir. Nah, ini rancangan saya adalah rancangan automatic water door untuk budidaya lobster air tawar di kolam terpal berbasis IoT pada website. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia sekarang telah memasuki era teknologi 4.0, di mana sekarang hampir semua sektor di Indonesia mulai berkembang dengan menerapkan teknologi-teknologi terbaru. Di mana dengan adanya teknologi ini banyak memudahkan pengendalian jarak jauh terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu sektor yang sekarang mulai menggunakan teknologi ini adalah bidang perikanan dan agribisnis. Salah satu jenis teknologi yang sering digunakan di bidang agribisnis atau perikanan adalah penggunaan sensor turbidity atau yang lebih dikenal dengan sensor yang berbasis tingkat keruangan air untuk mendeteksi sensornya. Penggunaan sensor lainnya juga sering digunakan adalah sensor kimia. Sensor kimia yang sering digunakan juga bermacam-macam, mulai dari sensor yang dapat mendeteksi zat-zat senyawa benzena yang satuan, hingga sensor kimia yang secara spesifik mendeteksi suatu zat tertentu. Di mana nantinya kedua sensor tersebut, yakni sensor turbidity dan juga sensor kimia jenis MQ135 yang mendeteksi karbon dioksida, akan saya gunakan dan saya implementasikan dalam proses penelitian saya, atau lebih tepatnya akan saya gunakan dalam proses membuat rancangan automatic water door. Yakni, lalu apa alasan saya membuat alat ini? Ya, seperti yang sudah diketahui bahwa di sekitar kita saya melihat masih terlalu banyak manual dalam melakukan pembersihan kolam lobster air tawar dan hewan-hewan laut lainnya. Padahal salah satu faktor penting dalam kehidupan lobster air tawar atau memeliharanya adalah tempat tinggalnya yang harus bersih. Namun jika dilakukan secara manual itu akan sangat menguras waktu. Maka saya berpikir untuk membuat sebuah alat yang dapat secara efektif membantu untuk membersihkan air dan kualitas air di kolam tersebut. Sehingga alat ini saya buat. Kemudian untuk rumusan masalah dari tugas akhir saya adalah bagaimana membangun sistem automatic water door dengan menggunakan sensor turbidity dan sensor kimia MQ135 yang akan mendeteksi karbon dioksida berbasis IoT pada website. Kemudian tujuannya adalah membangun dan menggunakan sistem automatic water door yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas air dan mengganti secara otomatis air yang sudah tak layak digunakan dengan air yang masih layak digunakan serta dapat diakses dari jarak jauh. Maksudnya dapat diakses dari jarak jauhnya adalah dapat dipantau nilainya nanti dari website yang akan terhubung ke database. Kemudian untuk manfaat dari tugas saya adalah yang pertama adalah memberikan sebuah solusi bagi masyarakat, khususnya bagi pembudidaya hewan-hewan laut, utamanya lobster, tentang adanya sistem otomatis yang memudahkan pekerjaan mereka. Kedua adalah memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang pentingnya penjagaan kualitas air secara rutin yang digunakan untuk melakukan pembudidayaan lobster, khususnya lobster air tawar. Kemudian proses penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu yang saya gunakan adalah di Jalan Raya Cadilim A nomor 27, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pada bulan September hingga November awal tahun 2022. Kemudian untuk prosedur penyelesaian, yang pertama saya lakukan adalah planning, yakni saya melakukan rencana terhadap apa alat yang akan saya buat. Kemudian saya melakukan analisis. Analisis ini adalah analisis data, di mana akan saya jelaskan di teknik pengambilan data. Kemudian saya melakukan desain produk. Kemudian untuk implementasi ini, saya seharusnya membuat tapi belum saya lakukan. Kemudian untuk teknik pengambilan data, yang pertama adalah observasi. Dalam proses penelitian, untuk melakukan rancangan terhadap alat yang akan dibuat, penelitian dilakukan secara observasi di dua tempat. Pertama, saya lakukan di kolam lobster milik Muhammad Fatur Hoji dengan alamat di Jalan Raya Candi 5A nomor 27, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kemudian yang kedua adalah saya lakukan di tambak lobster milik Bapak Saiful Hidayat yang beralamat di Desa Tanggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk metode wawancara, saya melakukan wawancara terhadap dua orang juga. Yang pertama adalah dengan saudara Muhammad Fatur Hoji. Yang kedua adalah kepada salah satu pegawai tambak Bapak Saiful Hidayat yang bernama Rizky. Kemudian deskripsi rancangan sendiri, alat automatic water door merupakan sebuah rancangan alat IoT atau Internet of Things yang akan digunakan melakukan sistem otomasi pada kolam lobster air tawar, di mana nantinya alat tersebut dirancang menggunakan Node MCU versi 3 dengan base 1.0 dan beberapa jenis sensor lain, antara lain sensor turbidity jenis seri SEN0189 dan yang kedua adalah sensor kimia jenis MQ135 yang akan digunakan sebagai pendeteksi jumlah zat karbon dioksida. Rancangan alat otomatis water door ini dihadirkan dengan cara menyiapkan beberapa alat, termasuk di dalamnya adalah hardware dan juga software, di mana nantinya dibutuhkan alat laptop dan PC
Node MCU versi 3 beserta versi firmware ya, di mana nantinya akan berguna sebagai microcontroller dan menyambungkan ke internet serta database. Kemudian modul relay ultrasonic, kemudian kedua jenis sensor tadi, kemudian sensor inframerah, dan juga kabel jumper dan juga kabel NWY. Kemudian dibutuhkan juga akun logs air untuk melakukan pemantauan di website logs air sendiri. Kemudian adalah analisis perangkat. Yang pertama adalah perangkat keras yang terdiri dari Node MCU-3 yang akan berfungsi sebagai microcontroller, sensor kimia MK135 yang akan berfungsi sebagai pendeteksi zat karbon dioksida, sensor inframerah yang akan mengatur filter air, sensor turbidity yang akan mendeteksi tingkat kekeruan air, kemudian modul ultrasonik ESP8266 dan driver relay yang berfungsi sebagai penyambung antara sistem dan juga database dan juga website. Kemudian ada project di mana ini adalah tempat untuk memasang, kemudian ada triplek, baut, solder, dan juga kabel jumper dan kabel NYY. Kemudian untuk perangkat lunak yang saya gunakan, yang pertama adalah Arduino IDE untuk melakukan coding Arduino, kemudian ada Visual Studio Code sebagai text editor, kemudian ada web browser Chrome, di mana ini adalah tempat saya menampilkan nilai nantinya, kemudian adalah XAMPP Control Panel versi 3.0, dan yang terakhir adalah PHP MyAdmin. Kemudian ini adalah rancangan yang sudah saya buat, diagram blok, di mana nantinya semua ini akan terhubung ke tegangan sumber yang sudah disiapkan, yang melewati isi regulator terlebih dahulu, baru dikirimkan ke Node MCU versi 3. Node MCU versi 3 sendiri nanti akan terhubung dengan 3 jenis sensor, yakni sensor MK135, sensor turbidity, dan juga sensor inframerah. Kemudian jika semua sensor ini sudah mendeteksi sebuah nilai, di mana yang akan saya jelaskan di analisis sistem nantinya. Kemudian akan dikirim ke driver relay, di mana driver relay ini akan melakukan sebuah perintah ke salah satu dari 3 ini, automatic.logout, automatic.login, dan sekaligus mengaktifkan filter air melalui sensor inframerah. Kemudian untuk mengirimkan data ke database dan untuk melihat datanya, Node MCU versi 3 akan terhubung ke modul ultrasonic ESP8266 yang berfungsi sebagai penghubung antara website dan juga sistem. Kemudian nantinya modul ultrasonic akan harus terhubung ke jaringan internet untuk melihatnya. Ini adalah gambar-gambar dari perangkat yang akan saya gunakan, perangkat keras. Kemudian untuk analisis sistem, yang pertama adalah flowchart untuk database sensor turbidity. Karena memang untuk mengatur kualitas air dibutuhkan yang pertama adalah tingkat kekeruan air, maka saya menaruh sensor turbidity pertama, di mana saat sensor turbidity mendeteksi sebuah nilai, maka jika nilainya bernilai 1 atau ada nilainya, maka akan menampilkan motion di website. Motion adalah nilai yang akan tampil di website. Tapi jika nilainya tidak ada atau bernilai 0, maka tidak akan menampilkan motion dan akan berakhir. Kemudian flowchart yang kedua adalah flowchart database sensor kimia MK135, di mana pada flowchart ini saya akan melakukan inisiasi sensor MK135 dulu yang akan mendeteksi karbon dioksida. Jika ada nilainya, maka akan dilanjutkan ke proses pengiriman ke database untuk nilai karbon dioksidanya. Namun karena sebelumnya kita melakukan cek sensor turbidity terlebih dahulu atau tingkat kekeruan air terlebih dahulu, kita akan melakukan cek apakah sensor tersebut sudah ada nilainya atau belum. Jika sudah ada nilainya, maka akan otomatis melakukan pembukaan automatic door dan juga filter air. Namun jika tidak ada nilainya, maka automatic door dan juga filter air tidak akan terbuka. Kemudian yang ketiga adalah flowchart notifikasi website, di mana flowchart ini di mana saat akan menampilkan di website, maka kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun logs air. Kemudian jika kita sudah login, baru kita bisa melihat data di website. Kemudian ini adalah analisis sistem untuk rancangan hardware saya. Alat yang saya gunakan mempunyai volume 80x50x20 dalam cm, dan pada desain ditampilkan penempatan sensor-sensor sekaligus arah rancangan dari hardware. Ini adalah gambar dari desain kasar yang saya rencanakan. Untuk kesimpulannya, serta hasil analisis, bahwa saya berhasil membuat sebuah rancangan alat berbasis IoT dengan base-nya menggunakan Node MCU versi 3, sensor turbidity, dan juga sensor kimia MK135, di mana database sudah berhasil terhubung ke website.
Hasil rancangan juga berhasil dibangun dan dijalankan secara real time. Database pada prototipe kolamnya telah dibuat dengan menggunakan beberapa hardware. Sensor turbidity juga telah berfungsi sebagaimana telah dilakukan uji coba terhadap sensor yang menghasilkan tingkat toleransi error tidak lebih dari 0,4%. Tingkat toleransi error ini saya masih rancangan, karena saya masih belum membuat alatnya, jadi saya masih melakukan perkiraan. Kemudian sensor MQ135 juga berfungsi setelah dilakukan uji coba terkait dengan waktu berfungsinya sensor, dan didapatkan hasil bahwa sensor MQ135 atau yang mendeteksi karbon dioksida akan lebih banyak berfungsi di siang hingga malam hari karena nilai karbon dioksida pada saat siang hingga malam hari cenderung lebih tinggi daripada di pagi hari atau sore hari. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.